Sebulan kemudian, "Happy birthday Mami." Savana baru saja membuka mata dan dihadiahi kecupan di pipi. Asam, Savana meregangkan tangan sambil mengeluarkan suara khas orang bangun tidur, lalu mengerjapkan mata beberapa kali untuk menghilangkan kantuk. Dario bahkan masih tidur dan tidak menyadari putra kecilnya sudah berada di kamarnya. "Mami." "Iya sayang, selamat ulang tahun." Asam melingkari kalender di tanggal ulang tahun Savana sehingga Asam mengingatnya. Selain itu, semua orang juga membahas ulang tahun Savana sudah jauh-jauh hari, sehingga kejutan yang akan Savana dapatkan di ulang tahunnya bukan surprise lagi karena semua sudah direncanakan. Asam pun usul pada Dario ingin mensurpresi Savana tengah malam seperti ulang tahunnya waktu itu, tapi Dario menolak. Dario tidak ingin membangunkan Savana tiba-tiba jam 12 malam dan akhirnya besok kecapean, apalagi pagi harinya sampai sore pasti sibuk di acara ulang tahunnya. "Hari ini ulang tahun Mami." Savana tersenyum dan memposisikan diri duduk, kemudian menatap putranya yang tersenyum ceria padanya. "Iya sayang, hari ini ulang tahun Mami." "Terima kasih," ucapan ulang tahunnya. "Sini, peluk Mami." Asam mendekat dan memeluk erat Savana, begitu juga Savana yang memeluk erat putranya. Mendengar suara berisik itu, Dario pun membuka mata. Sudah dia duga, pasti yang datang putra bucinnya. Bucinnya Asam pada Savana mengalahkan bucinnya Dario. Semalam, saat Dario menolak Asam memberikan surprise pada Savana tengah malam, Asam sedih. Asam meminta agar Dario tidak mengunci pintu agar pagi-pagi Asam bisa langsung masuk ke kamar. Dan sekarang jam 5 pagi. Disinilah si anak bucin ini memeluk Mami tersayangnya. Sedangkan Dario sendiri, semalam sebelum tidur dia sudah memberikan hadiah pada Savana dan mengucapkan selamat ulang tahun. Tak lupa Dario memberikan doa-doanya untuk istrinya. "Asam punya sesuatu buat Mami." "Apa sayang?" Asam keluar dari kamar, lalu tak lama datang lagi membawa sebuah kotak kado. "Wah, besar sekali. Apa hadiahnya?" "Buka aja Mami." Dengan tak sabar Savana membuka kotak kado itu dan ternyata isinya boneka teddy bear berukuran sedang. Mami suka kado dari Asam. Asam beli boneka itu dari uang Asam sendiri. Dario yang mendengar itu menahan tawa. "Dedi kenapa mukanya kayak nahan tawa gitu?" kesal Asam. "Uangnya memang dari Dedi, tapi kan Dedi udah memberikan uang itu buat Asam. Terus sisa uangnya Asam tabung. Jadi uang itu punya Asam." "Iya," jawab Dario sambil terkekeh. Meskipun Dario sudah mengiyakan, tetap saja Asam merasa kesal. "Mami, Asam mau cepat gede biar Asam bisa cepat cari kerja. Asam akan memberikan Mami banyak hadiah dengan uang Asam sendiri." Savana tersenyum. "Iya sayang, terima kasih kadonya. Mami suka sekali." "Sama-sama Mami." Asam mencondongkan tubuhnya dan mencium pipi Savana. "Oh ya Mami, nanti kita ke gedung pesta jam berapa?" tanya Asam. "Acaranya jam 10. Nanti setelah sarapan kita langsung ke sana." Savana tidak tahu bagaimana detail acara ulang tahunnya nanti. Ayuma, Helen dan Dario yang menyiapkan semuanya. Siapa yang ulang tahun, siapa yang repot. Savana merasa tidak enak merepotkan semua orang. Sebenarnya pesta sederhana dan makan malam bersama keluarga sudah cukup bagi Savana. Tapi Ayuma dan Helen sepakat untuk merayakan pesta ulang tahun Savana semeriah mungkin. "Sekarang masih jam 5 pagi. Kita tiduran dulu. Sini, tiduran tengah Mami sama Dedi." Asam tersenyum sumringah, lalu naik ke atas ranjang dan tiduran di tengah-tengah Savana dan Dario. Savana ikut berbaring dengan posisi menghadap pada Asam. Asam langsung tiduran memeluk Savana, sementara Dario memeluk erat putranya dari belakang dan menciumi belakang rambutnya. "Nanti kalau adik-adik sudah lahir, kasur Dedi sama Mami nggak muat dong buat tiduran kita berenam. Ya udah kita tidurnya di halaman belakang aja biar lebar," celetuk Dario, membuat Asam dan Savana terkekeh. "Dedi aja yang tidur di halaman,
Asam tidur di sini aja sama mami sama adik-adik. Mata Dario yang terpejam perlahan terbuka lalu menatap gemas putranya. Lalu tiba-tiba mengangkat tubuh Asam dan meletakkan di samping kirinya. Dedi, lalu Dario merapat pada Savana dan memeluknya. Sontak saja Asam marah-marah dan menarik-narik lengan Dario supaya dia bisa tiduran lagi di tengah-tengah. Sementara Savana hanya bisa tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan ayah dan anak ini. Dedi, minggir, Asam mau tiduran di samping mami. Kamu tidur di halaman saja sana. Nggak mau, Mas Dario, kamu ini jahil banget. Dario terkekeh dan memberi jarak tubuhnya dengan tubuh Savana. Lalu Asam dengan secepat kilat langsung mengisi posisi itu dan memeluk Savana lagi. Mami, Dedi nyebelin. Asam juga nyebelin. Dario kembali memeluk Asam dan menciumi rambut, leher, serta punggung kecilnya. Dario sangat menyayangi Asam. Dengan kejahilan seperti ini, dia bisa lebih dekat dengan putranya, sama seperti Savana. Dario juga tidak ingin Asam cepat tumbuh dewasa. Saat dewasa nanti Asam pasti sibuk dengan dunianya sendiri dan jarang memiliki waktu bersamanya lagi. Dedi sayang Asam. Asam terkejut Dario mengatakan itu. Kok diem? Asam gak sayang Dedi? Tanya Dario. Savana mengusap rambut Asam. Tuh ditanya sama Dedi. Sayang, diri Asam pelan. Kalau sayang, peluk Dedi dong. Masa dari tadi Asam peluk mami terus? Dedi iri. Asam masih diam, tapi bibirnya senyum-senyum sendiri. Asam senang sekali saat Dario mengatakan Dedi sayang Asam, tapi Dario jarang sekali bilang begitu. Sini baby boy, Dedi mau lihat wajah tampan putra Dedi. Asam mengganti posisi tidur menghadap pada Dario dan memeluknya. Sekarang giliran Savana yang mencium belakang rambut Asam. Lalu Savana agak mengangkat tubuhnya dan mencium dahi Dario. Dario terkejut sesaat, lalu perlahan senyumnya mengembang. Ciuman curian atau ciuman tiba-tiba tidak pernah gagal membuat jantung Dario berdebar. Kemudian mereka memejamkan mata dan tidur kembali. Jam 7 mereka bangun, mandi, siap-siap sarapan. Lalu jam 9 OTW ke tempat acara. Semua sudah siap? Nggak ada yang kurang kan? Tanya Ayumah sekali lagi pada tim organizer yang dia sewa untuk mengurus birthday party Savana. Acara ini dilakukan di gedung Gelora Madya milik Barak Family. Gedung mewah dan megah ini didesain khusus sebagai tempat pernikahan, ulang tahun, atau acara-acara besar. Setiap tahun penyewa selalu ramai. Bahkan untuk menyewa gedung ini harus 6 bulan sebelum hari H. Sebenarnya di hari ulang tahun Savana pun gedung ini disewakan untuk acara resepsi pernikahan, tapi batal karena si calon istri kabur dengan mantan pacarnya. Tragis, tapi keberuntungan untuk Ayumah sehingga bisa menggunakan gedungnya sendiri. Semua sudah siap Bu Ayumah? Oke, tapi coba cek ulang lagi dan paparkan pada saya. Maaf kalau saya cerewet, saya hanya ingin yang terbaik untuk putri saya. Saya mengerti Bu, meskipun cerewet, Bu Ayumah tetap sopan pada kami, sehingga kami juga nyaman kerjanya. Ya sudah, kalau begitu saya cek ulang lagi Bu, permisi. Iya, terima kasih banyak. Saya baru saja ingin berjalan ke sisi lain gedung, tapi seseorang memanggilnya. Ayumah, itu Helen. Sejak tadi pagi Helen juga ada di sini dan mengurus ini itu bersamanya. Sarapan dulu yuk, lapar, ajak Helen. Nanti aja. Sekarang Helen tetap melingkarkan tangan di lengan Ayumah dan menariknya menuju ke salah satu meja. Aku tadi di GrabFood dimsum kuah, enak banget dimakan pagi-pagi gini, masih anget. Tapi aku nggak lapar. Coba dulu, ini makanan favoritku, kamu pasti suka. Helen meletakkan sendok di tangan Ayumah. Kalau kamu nggak mau makan, aku siramin nih kuah dimsum ke muka kamu. Ih, kok maksa? Ayumah tertawa, lalu mengarahkan sendok ke dalam mangkuk dan mencicipi dimsum itu. Gimana? Enak kan? Lumayan, lumayan.
Cih, lumayan, ini enak banget. Dari 1 sampai 10 nilai dimsum ini 100. Ayuma tertawa lagi. Lebay deh. Helen ikut tertawa, entahlah saat Helen menemukan makanan enak. Rasanya Helen ingin orang-orang terdekatnya ikut mencicipi juga. Harusnya dimsum ini jadi salah satu menu ultah savana. Sayang banget mereka masih UKM kecil, jadi belum bisa memenuhi pesanan dalam jumlah yang banyak. Tapi di sini udah ada dimsum juga kok. Rasanya enak, tapi aku akui dimsum ini emang enak banget. Tuh kan, seleraku memang juara. Iyain aja deh biar seneng. Helen tertawa, lalu saat melempar pandangan ke arah lain, tanpa sengaja Helen melihat Matthew, Abian dan Anthony berjalan dari pintu. Ada masa lalu sama masa depan kamu tuh. Helen menoleh lengan Ayuma yang sedang asik makan. Lalu Ayuma menoleh mengikuti arah pandang Helen. Ternyata ada Matthew dan Abian, ada juga Anthony. Mereka bertiga tampak akrab, namun yang membuat Ayuma salfok adalah keakraban Matthew dan Abian. Mereka berbicara saling melempar tawa seolah teman akrab. Daripada bingung milih siapa, ya udah sih dua-duanya aja. Senin, Selasa, Rabu sama Abian, Kamis, Jumat, Sabtu sama Matthew, terus Minggu cari berondong. Ayuma gemas sekali dengan besannya ini, lalu menyendok dimsum dan memasukkan ke mulut Helen yang masih tertawa. Helen mengumpat kesal, tapi karena dimsumnya enak, Helen tetap memakannya dengan lahap. Sarapan gak ngajak-ngajak. Anthony duduk di samping Helen, dia menyomot dimsum istrinya. Beli sendiri sana. Helen mendorong suaminya menjauh. Heran, Anthony suka sekali iseng mengambil makanannya saat dia makan. Sementara Helen dan Anthony sibuk berdebat, Ayuma terus menunduk dan sibuk makan. Namun meski begitu, dari ekor matanya, Ayuma bisa melihat Abian duduk di sampingnya, sementara Matthew duduk di samping Abian. Sekarang mereka berlima duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Ayuma melirik pada Matthew, heran kenapa Matthew duduk di sana. Biasanya Matthew selalu ingin di dekatnya. Kan sudah ada Abian yang duduk di sampingnya. Ayuma, iya, refleks Ayuma menoleh saat Abian memanggilnya. Pelan-pelan makannya jadi belepotan gini. Abian mengulurkan tangan dan mengusap bibir bawah Ayuma. Sontak saja Ayuma menoleh pada Matthew. Laki-laki berbadan tegap meskipun sudah berumur itu sedang sibuk dengan ponselnya, tapi rahannya yang mengeras menunjukkan dia sedang menahan marah sekarang. Aku bisa sendiri. Ayuma menangkis tangan Abian, mengambil tisu yang ada di meja dan mengusap bibirnya, lalu hening sesaat dan tiba-tiba senangnya dalam hati bisa bersuami dua. Oh, seperti dunia anak yang punya. Tiba-tiba Helen dan Anthony kompak bernyanyi. Ayuma langsung melotot ke arah mereka. Tadi aja berantem, giliran julid, kompak sekali, sinis Ayuma. Loh, kok kesindir? Padahal aku cuma nyanyi loh. Iya kan Mas Anthony? Jahil Helen, dibalas sangkukan Anthony. Lalu mereka sama-sama terkikik. Ya Tuhan, Ayuma ingin sekali menggantung mereka di lampu gantung. Ayuma menipiskan bibir dan lanjut makan. Semakin dia meladeni Helen dan Anthony, mereka akan semakin menjadi-jadi meledeknya. Ayuma segera menghabiskan makanannya dan langsung berdiri. Mau kemana? Tanya Abian dan Matthew bersamaan. Cie, kompak banget. Helen lagi-lagi berulang. Aku mau ke kamar lantai 2, mau ganti baju. Sebentar lagi jam 10. Ayuma berdeham lalu bergegas menuju ke lantai 2. Gedung Gelora Madya ini memiliki 3 lantai. 2 lantai atas dan 1 lantai bawah. Lantai bawah untuk parkir, lantai 1 atas untuk tempat acara, sedangkan lantai 2 ada sekitar 20 kamar untuk tamu yang ingin menginap. Sesampai di kamar, Ayuma langsung bersiap-siap. Ye, akhirnya sampai juga. Suara azan begitu mobil berhenti di gedung Gelora Madya. Savana turun dari mobil. Setelah Dario membukakan pintu mobil, lalu Azam juga ikut turun dari mobil. Begitu mengedarkan pandangan, ternyata parkiran bawah tanah sudah banyak mobil. Sementara mereka agak terlambat.
Lucu nggak sih mas? Kita telah di acara kita sendiri, ucap Savana sambil terkekeh. Nggak telat sayang, pas jam 10. Ayo, Dario menggenggam tangan Savana dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam tangan Azam. Sayang, tahun ini ulang tahun kamu yang 17 ya? Tanya Dario. 26 tahun Mas Dario. Iya kak, aku pikir masih 17 tahun. Soalnya kamu masih kelihatan muda. Kamu cantik sekali sayang. Savana tersenyum gemas dengan rayuan receh suaminya. Aku mami. Azam mengangkat tangannya dengan heboh, tak mau kalah dengan Dario yang memuji Savana. Apa? Kamu apa? Gemas Dario. Mami tahu gula? Tanya Azam. Tahu, terus kenapa? Mami lebih manis daripada gula. Dario dan Savana sama-sama tertawa, namun beberapa saat Savana berhenti tertawa dan merapatkan tubuhnya pada Dario, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Kamu kalau gombal jangan di depan Azam dong. Mas, nanti Azam niru gombalain kamu dan mempraktekkan ke cewek-cewek. Dario terkekeh. Paling juga dipraktekkan ke Nadia. Ya kan nggak baik mas, kita harus memberi contoh yang baik untuk Azam. Gemas Savana karena bukannya mengedarkan sarannya. Dario malah tertawa, padahal Savana sedang serius. Savana khawatir Azam suka merayu perempuan dan dicap playboy. Enggak sayang, Azam enggak gitu, percaya sama aku. Dia hanya akan merayu perempuan yang dia sukai. Gak usah khawatir, dia akan menjadi playboy. Dario mengecup pipi Savana. Azam mendongak. Dedi, mami lagi ngomongin apa sih? Kenapa ngomongnya bisik-bisik? Azam juga mau dengar, yang keras dong. Kita lagi ngomongin kenapa Azam jelek banget, jahil Dario. Mana ada, Azam ganteng. Dan akhirnya seperti biasa, anak dan ayah ini saling berdebat siapa yang paling tampan di antara mereka, sedangkan Savana yang repot harus menjelaskan keduanya.